Guys, selamat hari Minggu. Kembali lagi sama Miss M. Hari ini kita mau masak semua memori tentang mama. Jadi dulu itu aku pernah dimasakin sama mama, sama mak gue, sup apa sih namanya ya? Pokoknya bahan dasarnya labu kuning. Kalau kalian pas Lebaran kan suka ada tuh yang bikin kolak pakai singkong, pakai ubi, pakai labu kuning dan teman-teman. Dan ini guys, ini bahan dasarnya labu kuning. Bawang ini, daun bawang ini daun bawang putih ya. Ini daun bawang putih, ada daun seledri, terus ada jamur. Nah, cara masaknya gimana? Ikutin terus ya. Ini guys, baunya udah wangi banget. Jadi kalau kalian tanya kenapa bawangnya banyak, karena bawangnya ini mau aku makan dan aku tuh suka banget bawang merah sama bawang putih goreng yang kayak mau dibikin sambal gitu. Jadi it's my favorite part. Cabai masuk. Aduh, maaf ya, ini agak berantakan, agak buru-buru karena you know lah,
Yang namanya di dapur kosan itu nggak bisa kita lama-lama menguasai dapur sendiri guys, karena teman-teman yang lain juga butuh makan. Yang di sebelah udah mau mendidih. Nanti kalau udah mendidih kita masukin labunya. Sebenarnya guys, bumbunya itu nggak rempong banget, cuman aku tuh mengenang masa-masa waktu dimasakin sama emak gitu, jadi pumpung ada bahannya, jadi gue masak. Dan ini healthy kok, jadi kalian yang lagi diet aman aja. Dan maaf ya, background kita agak-agak berantakan ya, you know lah, kita lagi di kosan, bukan di apartemen sayang. Selanjutnya, oke. Selanjutnya daun bawang, bukan daun bawang, ini bunga bawang putih masuk. Kalau kalian ada yang suka ini dimatengin dan bukan yang crunch gitu, it's okay, itu pilihan. Tapi aku suka yang crunch. Dan ini nanti dimix sama jamur. Sebelah udah mendidih ya, saatnya dimasukkan labu kuning, bukan janur kuning, labu kuning masuk. Sorry ya guys, itu tadi si bocil. Dan you know, ketika anak kecil itu gangguin kalian ngapa-ngapain, kalian serba salah kan? Kayak lagi makan buah si malakama gitu. Lu marahin, dia bakal ngeledekin lu. Kalau lu diemin, dia makin jadi. Jadi harus gimana dong? Kan? Harus gimana? Kasih tahu dong. Oke, gosong nih. Aduh. Kasih air dikit. Jamur masuk sama daun seledri. Kalau kalian nggak suka pakai daun seledri, tidak usah dipakai. Garamnya dikira-kira aja ya guys, jangan keasinan, jangan kurang garam juga. Terus kalau kalian mau skip ini nggak apa-apa, aku nggak skip karena aku butuh kaldu Royco. Boleh tambahin Royco sedikit. Terus kasih lada dikit, aduk lagi. Oke, mungkin butuh 10 detik lagi buat melayukan jamurnya, oke? Dan kita lanjutkan ke yang sup labu kuning. Ini udah hampir matang. Aromanya di sini udah semua merebak kemana-mana. Yang ini juga sama, tambahin lada. Aduh, sorry. Tumpah di ladanya. Maaf, ini kalau nggak diambil, nanti tangan saya bisa melepuh. Ini dikasih lada, tujuannya ya biar enak lah. Dan garam. Oke, kalau udah gitu kita aduk-aduk. Wow, ada panas setelah akhirnya.
Oke, ini udah mateng ya. Kita matiin. Terus kita fokus ke sini. Oke, aromanya udah kemana-mana. Sekarang saatnya kita masukkan yang hijau-hijau. Plung. Oke, selesai. Oke guys, sekarang saatnya kita pindahkan makanannya ke piring. Oke, kira-kira seperti ini penampakannya. Ini guys, penampakannya sup labu kuningnya. Sebenarnya sih sederhana aja, cuman memorinya itu yang diingat. Oke guys, sekarang kita akan review sup labunya. Mungkin gak seenak yang mak gue bikin kali ya, karena ya harusnya kan ada campuran kayak tulang ayam, tulang sapi, tetelan. Cuman karena di sini udah terbatas, ya udah kita makan aja. Kenapa lewat aja, nggak apa-apa. Panas. Mau makan? Saya pindah haluan dulu. Tenang, belum selesai. Karena dua makanan ini penuh sejarah. Dua makanan ini penuh sejarah yang ya sedikit sedih sih. Harusnya bunga bawang putih ini adalah kucai, tapi karena di sini saya tidak menemukan sayur itu, jadi diganti bunga bawang putih. Mari makan. Ini aja minumnya. The best way that I have. Cara minum kuah yang bener. Apakah semua anak kecil itu tidak mau makan di siang hari?
Oke guys, aku udah selesai makan. Tadi itu sebenarnya makanan biasa aja sih. Makanannya nggak mewah-mewah amat, dan makanannya juga bukan makanan yang spesial yang gimana, yang memerlukan bahan apa, yang susah didapat tuh enggak. Cuman history dari makanan itu yang bikin aku tuh pengen masak makanan itu dan pengen makan siang dengan makanan itu, karena aku kangen banget sama emak gue. Udah akunya lama nggak bisa pulang, terus sekarang ada corona, jadi ya gimana sih mengobati kangen dengan orang tua. Kalau sama pacar lu mungkin masih bisa teleponan yang gini ya tau lah. Cuman kalau sama emak tuh kan kadang gimana ya, ya gitu deh. Kalian yang masih punya mama gimana? Aku kenapa ya mau nangis aja gitu bawaannya kalau mau ceritain soal emak. Tapi nggak gini sih, karena kenapa makanan itu tadi aku anggap ada sejarahnya, karena gini, dulu itu kan kita sambil makan apel ya guys. Dulu itu kan aku hidup di pertanian, maksudnya hidup di lingkungan pertanian yang notabene keluarga gue, emak bapak gue itu bertani. Jadi kita itu hidup dari hasil pertanian, dan kita itu hidup ada di ladang. Kalau kita sebutnya ladang. Ya kenapa disebut ladang? Karena di situ kita bercocok tanam, karena di situ kita manen sesuatu, karena di situ kita ya hampir kita mendirikan sebuah rumah kecil yang kalau kita kepanasan, kehujanan, mau masak, mau minum kopi tuh kita bisa berteduh di situ. Mungkin dibilang gubuk, tapi bukan gubuk. Kalau gubuk kan hanya ada atap, lantai, tiang gitu doang. Tapi ini bener-bener rumah kecil yang kita tuh bisa makan di situ, masak di situ gitu. Jadi dulu itu ceritanya kita itu kan nanam bawang Medan. Kalau aku bilang itu kucai namanya, yang mirip bawang putih tapi daunnya lebih kecil dan bawangnya juga lebih kecil. Terus kucai sama dulu itu kan terlalu banyak pohon yang ditebang ya. Jadi karena ada pohon yang ditebang terus tumbuh jamur, ya udah kita manfaatkanlah sekitar untuk memenuhi kebutuhan perut kita. Susah banget sih ngomongnya. Karena hari itu mendung, jadi gue gini, kebagian sebenarnya gue bukan anak tertua, tapi gue anak nomor 2. Tapi karena kakak gue udah menikah dan nggak di rumah lagi, jadi gue kebagian masak gitu. Jadi sebenarnya gue itu nggak pintar-pintar banget masak, tapi karena gue harus memenuhi kebutuhan di siang hari yang ya itu makan siang, jadi gue mau nggak mau harus masak gitu. Dan akhirnya gue keliling-keliling dong. Bapak gue bilang gini, masak kucai aja katanya. Aku mikir kalau kucai doang yang dimasak, yang dikasih makan nih banyak orang nih, kucai doang yang dimasak mau seberapa gitu. Sementara pekerjaan kita tuh bukan pekerjaan yang ringan, pekerjaan kita tuh berat. Tahu sendiri kan kalau yang hidup di daerah peladangan dan perkebunan, yang namanya nyangkul dulu itu kan masih manual. Tahun 2000 berapa? Tahun 2000 nyangkul masih manual, nebas rumput masih manual, semuanya serba manual, belum pakai peralatan canggih seperti sekarang. Dan aku itu tinggal di tanah transmigrasi yang benar-benar rumah baru dibuka. Ya pokoknya tuh rumah transmigrasi tuh perumahan baru gitu, bukan perumahan yang kayak cicilan KPR gitu, enggak. Jadi rumah bener-bener rumah transmigrasi di pedesaan gitu. Jadi aku disuruh masak, terus aku tiba-tiba nanya, ada jamur, ini bisa dimakan nggak? Aku bilang gitu. Terus bapakku bilang, itu bisa dimakan tapi dicuci yang bersih katanya. Oke, ya udah, gue eksekusi dia tuh jamur, gue cabutin. Terus aku cabutin kucai juga. Nah pas
ngelewatin apa sih namanya, kalau ini nih ya, ini bahasa mak gue, nggak tahu ya, yang orang Jawa mungkin tahu, tapi kalau yang orang bukan orang Jawa aku nggak tahu ini apa sih namanya, nggak tahu. Tapi makku selalu bilang itu galengan. Apa itu galengan? Aku juga nggak tahu. Pokoknya antara galengan tuh apa sih? Ini tanah di tengah. Pokoknya tuh di tengahnya tuh ada parit kecil. Tapi itu tempat untuk nanam, terus pokoknya namanya galengan aja gitu. Nah di situ kan gue nanam labu kuning gitu. Jadi labu kuning itu udah berbuah ya, nggak gede-gede amat. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba gue pengen petik itu labu, terus gue petik gitu. Terus gue petik, mak gue nanya, kamu ngapain metik labu gitu? Pengen aja gitu. Ngawur katanya. Orang kalau nggak mau diapa-apa itu jangan dipetik katanya. Terus tiba-tiba tapi itu di sup enak katanya. Ya udah, akhirnya gue nggak masak sendirian hari itu, mak gue bantuin gue masak. Jadi gue yang kupas-kupasin bumbu, terus gue yang suir-suirin jamurnya, gue cincang-cincangin kucainya, gue kupasin labunya. Terus tiba-tiba mak gue bilang ambil jahe, ambil merica, ambil bawang putih. Ya udah, dia bikin deh itu sup labu kuning. Tapi sup labu kuningnya kalau ala mak gue ditambahin tetelan. Cuman kan di sini kita lagi makan healthy, jadi nggak pakai tetelan gitu bedanya. Ya emang sih sebenarnya bikin nikmat itu kaldu dari tetelannya tadi. Ya sudah deh, kita makan bareng di rumah, di pondok kecil tadi, bikin perapian gitu kan, kayak di pegunungan gitu, bikin perapian. Dan di situ tahu nggak snacknya apa? Udah makannya sup labu kuning pakai tetelan, tumis jamur sama kucai, nasi putih sama sambel. Snacknya jagung bakar dan ubi bakar. Gimana gua nggak subur ya? Ya, tapi itu kebersamaan yang hakiki cuy. Dan gue kangen sih momen-momen itu ya. Tapi kan gue gak mungkin balik lagi jadi anak kelas berapa ya? Kelas berapa gue ya? Gue kelas 3 kali ya. Ya begitulah kira-kira. Jadi nanti resepnya aku tulis di kolom deskripsi. Jadi tadi itu bunga bawang putih, cuma bisa kalau kalian punya kucai kalian pakai kucai. Tapi sebenarnya tadi itu pakai kucai karena aku nggak menemukan barang itu, jadi ya sudah aku pakai yang ada. Iya, yang kurang tadi itu satu doang sambelnya. Nah sebenarnya sup labu kuning itu dimakan bareng sambal jeruk kalau aku bilang. Sambal jeruknya itu resepnya itu bawang merah, bawang putih, cabai direbus. Terus udah direbus diulek. Bayangin kan dulu belum ada blender ya. Jadi nguleknya manual gitu, dan ketika ngulek cabai itu kalau direbus pasti ada airnya dong di dalam. Nah, pas gua ngulek, airnya itu, air cabenya yang di dalam batangan cabai tadi itu lewat sebelah sini masuk ke dalam mata gue. Lu bayangin aja air cabai masuk ke dalam mata tuh perihnya kayak gimana. Gue udah berasumsi kalau gue tuh bakal buta karena perih banget dan gue nggak bisa lihat. Gue tutup mata gue sambil teriak. Dan ketika gue teriak, tahukah anda apa yang terjadi? Emak gue marah. Anaknya kena air cabai, bukannya ditolongin, dimarahin. Ya tapi abis itu gue diambilin air sih, terus dituntun ke sumur. Dulu itu sumur, belum ada kamar mandi. Dan lu tahu sumurnya itu kita harus panggil tukang, harus gali dulu yang dalam sampai ketemu air yang jernih, yang putih, yang bisa dan layak dipakai. Akhirnya gue masukin mata gue masukin ke dalam baskom dan gue buka. Gue kedip-kedipin di dalam situ. Dan pas gue angkat, waduh, gue nggak bisa lihat cuy karena kiri kanan
ini mata gue nih bengkak semua. Apakah gue berhenti mengulek cabenya? Enggak, disuruh lanjutin karena makan siang udah sebentar lagi, jamnya udah mepet, jadi gue harus tetap ulek itu cabai sampai lembut supaya kita bisa makan siang bareng-bareng. So guys, apa cerita kalian hari ini? Menu apa yang kalian kangenin dari keluarga kalian? Menu apa yang bersejarah banget dari keluarga kalian, terutama dari tangan mama kalian? Percayalah, apapun kondisinya, seorang mama itu punya jurus jitu untuk memenuhi kebutuhan perut anak. Bisa ngapain aja. Jadi kalau kalian punya cerita tentang makanan apa yang paling bersejarah di keluarga kalian, kalian bisa tag aku di Instagram di sini. Atau kalau kalian punya sesuatu yang mau dijadiin Daihatsu, daily curhat hari Sabtu, kalian juga bisa email aku di sini. Nanti kalau mau dibuatin video bisa DM aku juga. So, see you the next vlog.